Rani, Iya, Mas. mana baju saya? Kaos kaki dan jersey juga tidak ada. Itu ada loh, Mas, di lemari. Lemari mana? Lemari kamar tidak ada. Loh, kok berantakan gini, Mas? Ini loh, Mas. Sini. Masih tidak terlihat. Seharusnya ini kau sudah persiapkan dari semalam. Jangan membuatku repot pagi buta seperti ini. Nanti kena potong gaji, kau juga yang kena imbasnya. Ayolah, Mas. Mana mungkin bisa aku menyiapkan keperluanmu dari semalam. Sedangkan sepulang kerja, kau selalu memintaku melayanimu di tempat tidur. Allah, banyak protes. Sudah untung tak kusuruh kerja, hanya mengurus rumah saja. Dasar istri tidak berguna. Cepat, siapkan sarapanku. Nah, cepat bangun, sudah jam 5. Nanti kau telat, aku juga yang dimarahi gurumu. Ya bu, sebentar lagi. Cepat bangun, pagi ini aku tidak hanya mengurusmu saja. Cepat mandi. Rani, Iya, Mas. kenapa sarapannya belum siap? Iya, sebentar. Ini, Mas. Wih, masakan macam apa ini? Sudah berkali-kali kau masak nasi goreng, tapi tak pernah enak di lidahku. Masih enakan penjual yang ada di kompleks sebelah sana. Dasar istri tidak berguna. Maafkan aku, Mas. Aku memang tak pandai memasak. Apa perlu aku pekerjakan pembantu untuk memasak di rumah ini? Tak perlu, Mas. Aku akan belajar memasak agar masakanku selalu enak. Tak perlulah kamu nyewa pembantu. Pasti biayanya akan menguras keuangan kita. Nah, soal uang saja kau pandai. Ya sudah, kau belajarlah sana. Tak perlu kan aku mencarikan tutor untukmu? Tak perlu, Mas. Ya sudah, aku makan di kantor saja nanti siang. Nanti malam, aku tak mau tahu. Masakan harus sudah enak. Kalau tidak enak, aku ceraikan sajalah kau. Masak saja tidak becus, apalagi bahagiakan suami. Iya bu, kok keasinan ya? Ibu, aku tidak mau makan nasi goreng ini. Aku mau makan nasi goreng di kantin saja. Ya sudah, cepat siap-siap. Kita berangkat sekarang. Yang benar ya Nas sekolahnya, nanti ibu jemput lagi. Iya bu. Ibu pulang duluan ya. Belajar yang rajin ya. Ya lupa berdoa. Ya sudah, sana masuk dulu. Nani, Sila, sini. Ya Allah Rani, kita ngobrol dulu yuk. Ibu-ibu, ibu-ibu duluan ya. Ya ibu, ya. Masya Allah Rani, gimana kabar kamu, baik? Alhamdulillah baik. Kalau kamu bagaimana? Alhamdulillah, aku dan keluarga semuanya baik.
Gimana pekerjaan suami kamu? Lancar? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Rani, setelah aku lihat-lihat, kamu sepertinya sedang ada masalah ya? Coba ceritakan kepada aku, kenapa? Biasalah, Sil. Masalah ibu rumah tangga. Aku tak pandai memasak, sedangkan suamiku selalu menuntut agar masakan menjadi enak. Padahal aku sudah belajar lewat majalah, TV, tapi tetap saja rasanya tidak enak. Padahal aku rasa resep dan bahan-bahannya sudah sama persis yang aku tonton. Tapi entah mengapa rasanya tetap saja tidak enak di mata suamiku. Rani, terkadang tangan itu memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk masakan juga. Sudahlah, kamu mungkin butuh jalan-jalan. Coba deh ke kota, di sana ada museum alat masak. Bisa jadi kamu bisa belajar di sana. Museum alat masak? Betul. Bagaimana bisa aku ke museum alat masak untuk memecahkan masalahku? Cobalah saja dulu, Rani. Tapi maaf ya, aku gak bisa antar kamu ke sana. Soalnya aku juga harus jaga toko suami aku hari ini. Tidak apa-apa. Terima kasih atas sarannya ya. Ya, sama-sama. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Soalnya suami aku nyariin aku nih. Kamu nanti kita bisa calling-callingan lagi deh, ya? Hati-hati di jalan ya, Sil. Ya. Aku duluan ya. Ya. Apakah aku bisa mendapatkan resep masakan di sini? Kalau tak bisa, tak ada gunanya aku kesini. Astaga, ternyata Indonesia pernah dijajah Belanda selama 3 abad lamanya. Pantas saja banyak gedung dan ornamen Belanda yang masih tersisa di kota ini. Apa jangan-jangan kota ini juga pernah diduduki oleh Belanda? Astaga Maharani, kemana saja engkau sampai baru tahu akan hal ini? Oh, pantas saja para Belanda itu tertarik menjajah negara ini. Ternyata banyak sekali kekayaan dan hal yang menakjubkan di sini. Aku kira rempah-rempah masakan itu bukan berasal dari negara ini. Hah? Selama ini aku hanya tahu cara membuat anak dan bagaimana agar masakanku menjadi enak. Oh tidak, ini juga kesalahan ayah dan ibu yang hanya menyekolahkanku sampai SD. Aku akan sangat berterima kasih kepada Sila karena telah menyuruhku untuk mengunjungi museum ini. Ya, setidaknya walaupun aku tidak mendapatkan resep masakan yang enak, aku
aku bisa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya aku tidak tahu. Wah, menakjubkan sekali wanita ini. Bagaimana bisa ia menguasai bumbu-bumbu dapur? Pasti ia sangat dibanggakan oleh keluarganya. Andai saja aku seperti dia Ayu, pasti suamiku akan sangat bangga kepadaku. Dan aku akan menjadi istri yang paling hebat dan dicintai oleh suamiku. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Wah, apakah ini dia Ayu? Andai saja aku bisa berbincang dan bertemu denganmu. Aku ada di mana? Kok nampak seperti zaman dulu? Mau beli berasnya nasi warna. Kapan? Nanti, tapi aku mau pinjam ininya ya. Siapa mereka? Kelihatan seperti noni-noni Belanda yang sering aku lihat di TV. Oh, tunggu. Jangan-jangan aku bermimpi. Ah, sakit. Oh, aku tidak bermimpi. Astaga, aku di mana? Menurutmu, apakah model begini cocok denganku? Menurutku, kau akan cocok dengan model yang ini. Saya setuju. Kamu pasti akan terlihat cantik dan anggun kalau pakai model ini. Baiklah, kalau begitu. Permisi, madam. Saya izin menyajikan makanan. Hei, benarkah dia Ayu? Suatu keberuntungan aku bisa bertemu denganmu. Aku sudah mendengar tentang bagaimana kehebatanmu meracik bumbu dan masakan. Beruntung sekali rumah ini memiliki juru masak yang hebat. Dia Ayu. Masakannya tak pernah gagal. Selalu enak tidak. Kalau tak percaya, silakan coba saja. Ini enak sekali. Bagaimana kamu membuatnya? Benar. Ini sangat enak. Sudahlah. Masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dia Ayu, silakan kembali lagi ke dapur. Baiklah, saya permisi ke belakang, madam. Banyak apa? Wilayah bicara kita telah ditaklukkan oleh alam. Sebentar lagi perkebunan sawit itu akan menjadi hak milik kita. Dengan senang hati, Tuan. Aku melihat mereka dengan wajah-wajah yang sangat sengsara. Kasihan sekali. Mereka sangat tidak berdaya. Mari kita rayakan kemenangan ini. Esok lusa kita akan mengadakan pesta. Undang para tentaramu dengan para turunan-turunannya. Dengan senang hati, Tuan. Aku akan memberitakan berita ini dengan segera.
Kalau sekarang panggil siapa ya? Gak tahu, emang kemarin malam panggil siapa? Kalau teh, Kirain dia Ayu. Sepertinya nanti sekarang panggil kamu. Sialan! Dasar keparat! Mereka sudah berhasil menaklukkan kampung halamanku. Oh Tuhan, bagaimana kabar keluarga dan teman-temanku? Apakah mereka selamat? Aku akan membalaskan dendam pada si keparat itu. Ada apa di Ayu? Ya Ayu! Hei, kemari kau! Aku ingin bicara! Ada apa? Ayu. Dia Ayu! Cepatlah kemari! Iya Tuan. Dia Ayu, esok lusa aku akan mengadakan pesta ulang tahun kakakku. Oleh karena itu, kamu sajikan makanan terlezat yang pernah dibuat. Baik Tuan, akan saya laksanakan. Saya sudah gak sabar. Segera ditunggu ya. Baiklah. saya dipanggil Tuan. Beritahu aja. Ada apa di Ayu? Iya, ada apa? Kenapa tampak menggebu-gebu? Iya, kenapa? Aku punya berita sekaligus rencana yang menarik. Berita apa dia Hayu? Iya, dan apa tadi kau bilang? Rencana? Cepat katakan nih Hayu. Aku baru saja mendengar Tuan kita berbicara kepada asistennya bahwa para tentara mereka sudah berhasil menaklukkan kampung halamanku dan juga mengambil alih perkebunan sawit yang ada di sana. Benarkah? Lantas bagaimana dengan keluargamu di Ayu? Aku tidak tahu. Mungkin sekarang mereka sedang mengungsi dan kedinginan. Atau bahkan sudah menyatu dengan tanah. Yang jelas, bagaimanapun keadaannya, aku tidak akan pernah bisa menolong mereka. Pun jika menangis, belum tentu dapat membawa mereka ke surga. Aku turut berduka cita di Hayu. Semoga kau diberi kesabaran dan keikhlasan. Aku pun. Tapi omong-omong, rencana apa yang akan kau beritahukan kepada kami? Tuan memintaku untuk menyiapkan pesta perayaan esok lusa. Ia bilang padaku, itu adalah pesta ulang tahun kakaknya. Tapi lain hal, ia bilang pada asistennya bahwa pesta itu adalah pesta kemenangan mereka. Aku tahu Tuan telah berbohong padaku, karena ia tahu wilayah yang direbut itu adalah kampung halamanku. Aku ingin membunuh semua orang Belanda yang hadir di pesta itu. Mereka yang bakti percuma. Akan kubalaskan dendamnya agar mereka tak mati sia-sia. Para kolonial itu sudah seharusnya dimusnahkan dari negeri ini. Bagaimana bisa dia Ayu? Kita tidak punya senjata. Lucu sekali kalau kita tiba-tiba menusuk mereka dengan pisau daging atau pisau dapur. Betul di Hayu. Gimana caranya di Ayu? Bukan dengan senjata tajam, tapi dengan bumbu racikanku. Bisa. Bagaimana caranya dia Hayu? Kalian pernah mendengar berita surat kabar 1 harian 1 tahun lalu? Bahwa 52 orang Belanda totok telah mati secara wajar dan mencurigakan di kota ini. Iya. Itu semua adalah ulahku. Sebelum kalian semua bekerja di rumah ini, aku sudah lebih dulu membunuh para tamu-tamu Belanda yang berkunjung ke rumah ini. Lewat makanan yang aku sajikan. Aku bahkan sudah membuat berdebah Belanda itu kehilangan nafsu birahinya hanya karena semangkuk sayur. Sejak saat itu, aku tidak perlu lagi
merasa jijik dengan tubuhku sendiri. Astaga, kau meracuni mereka, Dia Ayu. Bukan meracuni. Aku hanya menambahkan sedikit racikan menarik di dalam bumbu yang aku campurkan pada hidangan yang mereka bilang enak itu. Dalam masakan. Dan ya, efek racikan itu tidak langsung terasa. Sehingga orang-orang tidak merasa curiga dan berpikir bahwa mereka teracuni. Keren sekali. Ayolah, kalian hanya perlu menuruti apa kataku. Dan kita akan membalaskan dendam orang-orang pribumi yang sudah teraniaya dan tertindas. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Dia Ayu? Iya, Aku akan membuat bubur asin untuk pesta esok lusa. Besok berkumpul lagi di sini. baik. Aku akan mengajarkan kalian cara membuat senjata paling tidak tajam yang bisa membunuh para berdebah-berdebah itu. A melody as light as stardust is the Rocky Mountain lullaby. A melody as soft as gentle rain that filters through an April sky. It's sung by birds and trees and flowers to harmonize with heaven's bliss. Only fools try to describe a theme like this. Old as night that's gone, new as tomorrow's dawn, sung through eternity, was created by, freely granted by someone greater than we. When my blue moon turns to gold again, when the rainbows chase the clouds away, when my blue moon turns to gold again, you'll be back within my arms to stay. Memories that linger in my heart, memories that make my heart grow cold. You know someday they'll live again, sweetheart, and my blue moon again will turn to gold. Tuan dan nona-nona, untuk merayakan kemenangan, marilah kita berpesta. When my blue moon turns to gold again, you'll be back within my arms to stay.
Kita berhasil teman-teman. Para berdebah ini sudah mati. Astaga, aku sungguh tidak percaya. Mungkin nanti kita bisa pulang ke kampung halaman. Iya, benar. Aku ingin bertemu keluargaku. Akhirnya mereka meninggal. Kau berhasil. Kita lihat. Mereka mati. Ayo segera bereskan. Baik, ayah. Ayo. Hei perempuan muda, kemarilah. Aku sudah tahu kau mengungkitku sejak kemarin. Kau bisa melihatku. Tentu saja. Apa yang kau mau dariku? Kenapa kau bisa ada di sini? Sepertinya kau bukan orang dari zaman ini. Iya benar. Aku dari masa depan. Terakhir aku ingat, aku sedang melihat dan membaca sejarah tentangmu di Ayu. Aku tidak tahu. Tiba-tiba aku sudah berada di sini ketika menyambut kesanmu. Wah, benarkah? Jadi, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin mempelajari resep masakan darimu di Ayu. Oh tidak, aku ingin menghapuskan kutukan dapur dari hidupku. Hidupmu pasti berat dan penuh tuntutan. Tapi mengikuti langkahku bukan selalu menjadi pilihan yang terbaik. Terimalah ini. Ini adalah resep masakan yang paling enak yang pernah kupunya. Tapi jika kau ingin menggunakan ini, pertimbangkanlah dengan matang. Rani, Iya mas. masakan macam apa lagi ini? Tidak enak banget ini. Hah? Makan mas sedikit mas. Gak mau. Aku sudah capek-capek memasak. Ini asin Rani. Nah. Rani, Iya mas. kok masih kotor seperti ini? Aku sudah mencucinya mas. Masa masih kotor? Ah.
Baiklah Maharani, mari kita sajikan hidangan terlezat yang pernah dimakan oleh suamimu. Maka kau akan terbebas dari kutukan dapur dan tempat tidur dengan segera.